Selamat malam promo semua. Lagi pada ngapain? Jam-jam rawan ngantuk nih. Mending nonton film dulu deh sini. Kita ada film yang menegangkan loh buat kalian tonton. Judulnya Nowhere. Masih hot banget loh ini. Baru banget rilis. Nyeritain tentang ibu hamil yang kejebak di dalam kontainer dan terombang-ambing di tengah laut. Wah, gimana tuh ya? Apakah bisa selamat? Sabar dulu. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, Mia yang lagi hamil besar sama suaminya si Nico lagi mau kabur dari negaranya bareng beberapa orang lainnya. Karena pada saat itu Spanyol udah diambil alih sama diktator. Udah ancur-ancuran lah ya pokoknya, krisis hebat juga. Mereka tujuannya mau ke Irlandia karena katanya di sana aman. Tapi perjalanannya ini tuh ilegal. Mereka bakal masuk ke kontainer yang nantinya dibawa sama kapal kargo gitu. Vamos, hostia. ¿Estás bien? No. Mereka harus nunggu. Besok pagi baru bakal jalan truknya bawa mereka ke kapal. Ini udah besok paginya nih. Mia khawatir sama bayinya. Udah 2 hari ini katanya dia nggak ngerasain bayinya gerak-gerak kayak biasanya. Dan Mia ternyata dia juga masih sedih banget karena kehilangan anak pertamanya mereka. Anak cewek mereka itu diambil dan mungkin udah dibunuh sama beberapa tentara di rezim itu. Tapi Nico selalu tegar. Dia coba buat nenangin Mia. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor kontainer mereka, minta dibukain gitu. Pas Nico mau ngecek, berjubel-jubel orang pada maksa masuk. Akhirnya sama orang yang ngatur perjalanan rahasia ini, sebagian dari mereka disuruh keluar. Disuruh pindah ke kontainer satunya, termasuk si Nico. Mia cuma bisa ngeliatin Nico masuk ke kontainer satunya lewat lubang kecil. Nico masuk ke kontainer 107 warna hijau. Dia ingetin tuh. Karena panik ketakutan, dia langsung nelpon Nico. Ya udah, Nico cuma bisa pesen, jangan percaya sama siapapun, jaga barang-barang dan hati-hati. Nah, udah OTW nih ke kapalnya. Sepanjang jalan kelihatan brutal banget ya itu tentara-tentara. Wanita sama anak-anak pada ditangkepin, dimasukin ke kandang gitu coba. Ini sekarang udah sampai di pelabuhan, tapi harus dicek dulu isi kontainernya. Dibuka tuh, tapi kosong, cuma ada kotak barang-barang kiriman aja. Taunya ada sekat di kontainernya, semua pada ngumpet di balik sekat itu. Tapi si ketua tentara itu curiga, dia ngerasa kok kontainernya kayak kecil banget. Dia nyuruh anak buahnya nembak dari dalam buat tahu batasnya, dan benar ketahuan. Saliendo. Que no confiéis en alguien a este lado de la pared. Han cogido todo el dinero que os quedaba. Los que os han prometido. Mia buru-buru naik ke atas kotak gitu, dia sembunyi di situ. Karena takut diancam mau ditembak kalau nggak keluar, si anak remaja ini ngebuka sekatnya. Langsung dijedor tuh bocah. Si botak nyuruh anak buahnya buat nembakin semua yang ada di situ. Auto tewas semuanya. Cuma sisa 1 anak kecil tuh. Tapi akhirnya ditembak juga. Mayat-mayatnya dikeluarin dari kontainer, dibersihin juga bekas darahnya. Dan Mia masih selamat, aman dia di situ, nggak ketahuan. Dia langsung buru-buru kirim voice note ke si Nico, ngasih tahu semuanya, nyuruh Nico buat sembunyi. Sekarang udah dinaikin ke kapal kargo nih kontainernya. Mia coba ngubungin Nico lagi, tapi HP-nya Nico mati. Ini lumayan juga ya, dia nemuin barang-barang bawaan orang. Isinya ada bor, air minum, dan lain-lain lah. Dia istirahat, lumayan tuh bisa tidur. Tapi tiba-tiba dia kebangun, kontainernya berguncang kenceng banget. Pas dia ngintip keluar, taunya lagi badai besar. Kontainer-kontainernya pada jatuh ke laut. Mia akhirnya pingsan. Sadar-sadar, kontainernya udah tergenang air dan dalam posisi terbalik. Dia coba lihat keluar lagi. Kaget tuh dia, kontainernya udah terombang-ambing di lautan. Makin panik dong dia. Mana layar HP-nya rusak. Dia keinget sama HP yang dia temuin di tas. Tapi dikunci SIM card-nya. Dia coba-coba pinnya, sampai akhirnya keblokir. Air juga masuk tuh dikit-dikit dari lubang. Dia harus nutup lubang-lubangnya. Dia nyari-nyari barang dari kotak barang kiriman itu.
Lumayan tuh, ada satu kotak yang isinya hoodie-hoodie. Bisa dia pakai kan buat ganti jaket dia yang basah. Nah, nemu lakban tuh dia buat nutup lubangnya. Lagi ngeliat-ngeliat buku kenangan punya orang, tiba-tiba dia dengar ada suara teriakan dari luar. Taunya itu suara dari kontainer 107 warna hijau. Kontainernya udah mau tenggelam. Dia teriak-teriak manggil Niko, tapi ya nggak kedengeran lah ya pasti. Dia coba masukin SIM card HP-nya dia ke HP yang dia temuin itu. Baru tuh bisa dipakai buat nelpon. Tapi tetap nggak nyambung. Dan kontainernya udah tenggelam sekarang. Udah hopeless, udah pengen bundir. Tapi tiba-tiba bayinya gerak. Nggak jadi tuh dia. Dia tidur malam itu. Bangun-bangun, udah tinggi airnya. Mana cepet banget lagi naik airnya. Tiba-tiba dia kebangun. Taunya cuma mimpi, guys. Tapi emang bener sih, air yang masuk juga udah lumayan banyak sekarang. Dia berhasil tuh ngebuka kotak yang terakhir, tapi isinya cuma Tupperware. Ya lumayan sih, karet-karet Tupperware-nya dia pakai buat nyumpel lubang-lubang yang ada di bawah. Dia juga pakai Tupperware-nya buat ngeluarin air dari dalam kontainernya. Saking gabutnya, dia sampai menata kontainer itu coba. Tiba-tiba ada yang telepon dari nomor nggak dikenal. Dan ternyata itu Niko. Niko nggak ada di dalam kontainer 107 itu. Supir truknya Niko nipu, mereka diturunin di luar kota. Mia ngasih tahu kalau kontainer dia sekarang lagi terombang-ambing di lautan. Sementara ini Niko cuma bisa nyemangatin Mia. Mia harus bertahan demi bayi mereka. Ya ilah, ada suara petir. Badai lagi mah berabi ini ya urusannya. Aduh, tiba-tiba perutnya mulai kontraksi tuh. Kayaknya udah mau ngelahirin dia. Mau coba nelpon Niko, HP-nya jatuh, nyemplung. Lagi mules-mules parah, masih dia kuat-kuatin tuh buat nyumpelin lubang-lubang biar nggak makin naik airnya. Sampai akhirnya dia udah nggak kuat, dia coba ngelahirin bayinya. Setelah perjuangan mati-matian, dia berhasil ngelahirin bayinya sendirian di tengah badai. Respira, por favor. Plasenta atau ari-arinya bayi itu dimasukin ke dalam Tupperware. Ini udah masuk hari ketiga, air juga udah makin tinggi. Dia kepikiran buat ngelubangin bagian atas kontainernya, biar bisa keluar cari bantuan. Suara bor kan berisik banget ya, bayinya makin kejer aja tuh nangisnya. Udah lagi stres, bayinya nangis nggak udah-udah. Dia nggak sengaja ngebentak bayinya, tapi dia langsung sadar dan minta maaf. Udah hampir hopeless, akhirnya ASI dia keluar. Baru tuh berhenti nangis bayinya, keausan dia. Saking kelaparannya abis nyusuin, dia ngabisin semua persediaan makanannya. Cuma tinggal air doang. Itu juga dia berhenti minum karena bayinya kayak ngingetin dia gitu. Besok paginya, dia lanjut ngebor lagi. Nanggung banget dong, baterai bornya abis. Dia coba masukin SIM card-nya lagi ke HP dia yang layarnya rusak. Kesel nggak bisa-bisa, dilempar tuh semua barang-barang. Sampai akhirnya dia ngeliat ada pisau lipat. Dia pakai itu buat lanjut ngelubangin atas kontainernya. Malam itu, dia udah kelaparan banget. Dia ngambil plasenta bayinya yang dia simpen itu. Dan akhirnya dia makan itu plasentanya. Lagi makan, dia dengar kayak ada suara paus. Dia ngintip keluar. Tiba-tiba ini udah masuk hari ke-6. Air juga tentunya udah makin naik lagi dong. Dia masih berusaha buat ngelubangin atas kontainernya. Ada aja ya, pisau geriginya patah. Aduh. Mana air minum juga udah habis lagi. Saking dehidrasinya, sampai mau minum air laut tuh dia. Tapi untungnya dia sadar, nggak jadi. Dia pakai buat ngeguyur kepalanya aja tuh jadinya. Saking lemesnya, sampai berhalusinasi dia. Anaknya yang udah meninggal sama suaminya datang. Mi amor, vamos a salir, por favor.
Gak lama dia kebangun gara-gara ketetesan air hujan. Langsung dia tampung tuh buat stok minum dia. Nah, ini dia mau coba narik atas kontainernya sekuat tenaga nih. Dan akhirnya kebuka. Besok paginya, dia ngajak bayinya keluar juga, sekalian berjemur. Dia ngebuang kain bekas popok bayinya itu ke laut. Ikan-ikan pada nyamperin. Dengan alat seadanya, dia mau coba mancing. Tapi ya susah, gak bisa. Lagi istirahat, dia ngeliat ada pesawat lewat. Dia buru-buru turun tuh, mecahin kaca layar TV. Karena naiknya buru-buru, pahanya kerobek gitu. Aduh. Dia coba mantulin sinar pakai kaca itu ke pesawatnya, tapi gak berhasil. Luka robeknya parah banget. Dia mau coba ngejahit lukanya pakai kawat dari mesin TV. Malam itu, dia kepikiran ide, bikin jaring pakai kabel-kabel headset buat ngejaring ikannya. Dan besok paginya langsung dia coba tuh. Umpannya ya bekas popok anaknya lagi. Akhirnya dapat 1 ikan. Tapi ya cuma bisa dimakan mentah-mentah. Sekarang udah masuk hari ke-9. Suaminya yang janji bakal nyusulin juga belum datang-datang. Tapi udah jago mancing dia. Lumayan banyak tuh ya stok ikannya. Dia bikin banyak banget surat yang isinya SOS minta bantuan. Abis itu dia masukin ke Tupperware buat dihanyutin. Ini udah lewat dari 12 hari, dia cuma bisa nunggu di situ. Bahkan akhirnya udah mau sampai ke batas maksimum yang dia bikin. Malam itu dia dapet telepon dari Nico. Tapi justru itu yang bikin Mia makin hancur. Nico bilang dia nggak bisa jemput Mia. Nico ketahuan pas mau nyusulin Mia. Dia berhasil kabur sih katanya, tapi dia sempat kena tembak. Nico nelpon cuma mau pamitan sama Mia. Sumpah sedih banget. Mia sempat ngasih tahu kalau anaknya udah lahir. Perempuan sesuai sama tebakan Nico. Selesai pamitan, pas banget HP-nya Mia lowbat dan Nico akhirnya tewas. Ini udah masuk hari ke-26. Airnya udah sampai di batas maksimum. Sekarang dia sama Noah, bayinya itu cuma bisa bertahan di atas kontainernya. Dia sambil bikin rakit, pakai papan kayu bekas kotak barang. Pelampung-pelampungnya itu pakai Tupperware. Mana karet yang nyumbat lubang-lubangnya pada copot. Kontainernya jadi makin cepat tenggelam. Dia masuk mau ngecek. Malah kesangkut tuh kakinya. Dia harus berjuang buat bisa keluar dari kontainernya. Begitu dia berhasil naik ke permukaan, Noah yang dia taruh di atas rakit udah hanyut. Datang lagi tuh paus, nyamperin Noah, terus disembur gitu. Kena semburannya, Noah jadi nangis kan? Mia jadi tahu posisinya si Noah. Baik banget ternyata pausnya. Udah tuh, ngapung-ngapung di air semalaman si Mia. Bangun-bangun udah pagi. Mia ngebuangin sisa-sisa ikan yang dia makan. Jadi banyak burung camar yang datang. Gak jauh dari rakit mereka ada kapal nelayan. Nelayan itu jadi ngelihat rakit mereka karena banyak burung yang terbang di atasnya. Tapi pas disamperin, Mia udah gak ada di situ. Cuma tinggal si Noah aja. Si Mbak ini nemuin tali yang keikat ke rakitnya. Coba ditarik tuh. Taunya itu si Mia. Tapi dia udah gak sadarin diri. Langsung di CPR sama si Mbaknya. Sampai berkali-kali dicoba. Dan akhirnya Mia sadar lagi. Mia masih kayak percaya gak percaya gitu. Akhirnya dia sama Noah berhasil selamat. Ya, itu tadi alur cerita dari film Nowhere. Wah, sumpah keren banget ya filmnya. Di film ini kita ditunjukin segimana kuatnya perjuangan seorang ibu. Nah, makanya Pramal, kita harus saling sayang sama orang tua, terutama sama ibu kita. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.